Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1074 yang lalu terlihat sangat menarik. Ada beberapa hal baru yang sudah terungkap di chapter itu. Mulai dari munculnya pasifista model terbaru yang bernama Mark III, hingga terkonfirmasinya posisi Putri Vivi yang ternyata sedang bersama dengan Morgan dan Wapol. Dan saat ini kondisi Vivi masih baik-baik saja. Nah, sebelumnya kita sempat bertanya-tanya tentang keadaan Vivi setelah Raja Cobra dikabarkan meninggal, karena ada kemungkinan bahwa Im Sama sedang mengincar Vivi, karena puncuk pimpinan pemerintah dunia itu terlihat membawa poster Vivi. Jika melihat ekspresi Wapol di chapter ini, dia dan Vivi memang sepertinya sedang bersembunyi dari pemerintah dunia. Dan tentu kapal udara Morgan adalah tempat yang sangat tepat untuk sembunyi. Dan masih ingatkah kita bahwa Morgan sempat menghajar agen pemerintah dunia yang menyusup ke kapalnya? Nah, kemunculan Putri Vivi bersama Morgan yang sedang memantau perkembangan di Pulau Egghead tentu menimbulkan dugaan bahwa Vivi akan kembali bertemu dengan Luffy serta kru topi jerami lainnya. Terlebih lagi, para kru topi jerami sudah membaca koran yang mengabarkan berita terbunuhnya Raja Cobra, dan Sabu juga disebutkan terlibat dalam insiden itu. Lalu di sini Mimin melihat ada beberapa hal yang membuat Vivi akan kembali berlayar bersama kru topi jerami, atau bahkan benar-benar menjadi salah satu nakama dari bajak laut Yonko itu. Alasan pertama yang terdengar klasik adalah tentang cara Luffy menyebutkan nama para nakamanya. Nah, Luffy biasanya akan memanggil nama orang lain dengan seenaknya sendiri jika orang itu bukan nakamanya. Contohnya seperti Torao untuk Lau dan Kizao untuk Kid. Lalu sosok Yamato pun dipanggil Luffy dengan sebutan Yamao, bukan sesuai dengan namanya yang asli. Tapi Luffy akan menyebut nama para nakamanya dengan benar: Zoro, Sanji, Usopp, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook, dan Jinbe. Dan tentu kita masih ingat bahwa pada arc Alabasta, Luffy memanggil nama Vivi dengan benar. Ya, walaupun alasan ini terdengar klasik, tapi tentu bisa menjadi salah satu alasan jika Vivi akan benar-benar menjadi salah satu dari nakamanya Luffy. Nah, selanjutnya tentu kita akan merasa bahwa Vivi yang sekarang masih terlalu lemah jika bergabung dengan kru Yonko Luffy. Apalagi setelah dari Wano, kekuatan bajak laut topi jerami sudah mendapatkan beberapa upgrade. Seperti Luffy yang berhasil mencapai wujud Gear 5, Zoro yang akhirnya bisa menggunakan Hosoku Haki di pedangnya, Sanji yang sudah membangkitkan sel exoskeleton dari Germa, Robin yang bisa berubah ke wujud raksasa, hingga Nami yang kini sudah mendapatkan sosok Zeus. Nah, jika Vivi akan bergabung dengan kru topi jerami, kira-kira bagaimana cara mengupgrade kekuatannya? Menurut Mimin, jawaban dari pertanyaan itu ada pada sosok Vegapunk. Ya, ilmuwan itu setidaknya punya dua cara untuk mengupgrade kekuatan dari seseorang, yaitu dengan senjata sains dan juga dengan Devil Fruits buatan. Setelah berhasil membuat tiruan Mythical Zoan-nya Kaido, Mimin rasa tidak menutup kemungkinan jika sebenarnya Vegapunk sudah menghasilkan buah Mythical Zoan yang lain. Hal itu bisa kita lihat pada panel ini, di mana tergambarkan beberapa bentuk Devil Fruits bersama dengan uwo-uwo nominya Kaido. Nah, jika Vivi bisa mendapatkan salah satu kemampuan Mythical Zoan, maka itu akan memberinya peningkatan kekuatan yang cepat. Selanjutnya, setelah kekuatan, tentu hal yang menarik untuk dibahas adalah keahlian Vivi di dalam kru bajak laut topi jerami. Untuk hal itu, kemunculannya bersama Morgan bisa menjadi petunjuk. Di chapter lalu, Vivi dengan tegas menolak berita yang akan disampaikan Morgan, karena itu tidak sejalan dengan fakta yang ada. Nah, berdasarkan hal itu, Vivi mungkin akan mendapatkan peran sebagai penulis di kelompok topi jerami, sebuah peran yang tadinya sempat disebut-sebut akan diisi oleh Yamato.
Sebagai penulis, Vivi bisa merilis atau menyampaikan berita yang benar tentang kru topi jerami, dan juga tentunya menulis jurnal perjalanan menuju Love-Tale. Selanjutnya, hal yang menguatkan Vivi akan bergabung dengan Luffy adalah kondisinya saat ini yang sedang dalam masalah besar. Menurut Morgan, di chapter lalu Vivi menangis semalaman, dan tentu itu karena insiden yang menimpa ayahnya. Lalu sudah Mimin singgung di atas bahwa Vivi sedang diincar oleh pemerintah dunia. Jadi kondisinya saat ini tentu benar-benar buruk dan sangat membutuhkan tempat untuk berlindung. Ya, kapal udara Morgan saat ini memang bisa melindungi Vivi, tapi rasanya itu tidak akan lama. Jadi Vivi membutuhkan tempat perlindungan lain yang bisa membuatnya aman. Jika kembali ke Alabasta pun rasanya tidak akan membuat Vivi jadi aman. Bahkan ada kemungkinan negeri padang pasir itu akan mendapatkan serangan besar dari pemerintah dunia. Misalnya dengan Buster Call, atau bahkan mungkin bisa dengan teknik ultimate-nya Im-sama, seperti yang dilancarkan pada kerajaan Lulusia. Jadi menurut Mimin, tempat berlindung yang paling aman adalah bergabung dengan salah satu Yonko. Tapi dengan skema itu Vivi akan benar-benar menjadi seorang bajak laut, dan tentu bounty-nya akan segera rilis. Lalu untuk poin terakhir, tentu kita masih ingat dengan momen mengharukan saat perpisahan Vivi dengan kru topi jerami di Alabasta. Saat itu Vivi mengatakan jika bertemu lagi, dia masih ingin dianggap sebagai nakama. Luffy dan kru yang lain pun menjawab tanpa berkata-kata. Mereka hanya menunjukkan simbol di lengan mereka yang pernah menjadi tanda persahabatan. Ya, itu aja pembahasan Mimin untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!